Wakaman dominan. Selamat malam warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Posrola sahabat kita semakin hari nanti nombalik alai alam rosana mangan ngamor muda itu jadi semua pakai pikir sangapan maka proses dalam dua kita main kemudian ke dongan pemberian Pak Edwin doa hubungan guru pendidikan kartoko masuk dua nama lain hari dari sore suci luas kemudian Bima Amang Daniel Harap Jawa Timur Rapdo Sudi anggota Badan Penelitian Pengembangan Kuliah Kristen Batak Protestan Nasional Sian Jakarta ada yang juga sembilan Sian Bali Palembang ini luar biasa California saya. luar biasa saga ribuan juga asabui atau teman kini buat memposisikan HKBP secara pas buat mengalihkan pikiran bahkan pikiran atas telah akademis nah ilmiah nah boleh bertanggungjawabkan untuk pimpinan HKBP sehingga decision making proses di pimpinan HKBP dan asal-asalan ada dengan masukan-masukan yang sangat berharga dengan pokok-pokok pikiran yang luar biasa. Memang secara sadar loh pimpinan HKBP memilih Aman Daniel Taruliasi asal HKBP Taruliasi Sedang. Sian Kampung Indonesia Bahaya nama itu. dan dengan sadar pula memilih kantor dari Balitbank di Jakarta asal unang-unang intervensi pimpinan akademi alai sama mereka Ada yang nih? asal bebas asal pun lebih berpeluang karena potensi HKBP sebetulnya sangat banyak khususnya di Jabodetabek namun dipakai salah satu yang kita syukuri adalah HKBP belum membangun sebuah kantor tapi Pak Edwin Simorang dan teman-teman telah menyediakan kantor dan fasilitas untuk dipergunakan oleh Balitbank maka kami pun ikut mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman beliau. Satu hal yang kita inginkan mengapa Balitbank ini tidak sendirian seperti pada masa-masa yang lalu, tetapi dengan mengangkat tim kerja. Karena kita mau agar HKBP tidak melakukan itu saja. Sebab sebetulnya kita rindu Litbang ini melakukan yang baru setiap hari, maka hasilnya akan menjadi baru. Kalau tidak melakukan hal yang baru, maka tidak ada hasil yang baru, maka akan terputus somon. Kalau ada orang warna. Tetapi sebagai gereja kita ingin go to the next level. HKBP ingin go to the next level. Tidak lagi hanya gereja yang hadir dalam rutinitas, tapi gereja yang go to the next level dalam peran sosial, peran spiritual, dan peran lokomotif pendorong bagi kehidupan berbangsa dan masyarakat. Sejarah telah membuktikan para misionaris khususnya Mensen telah membangun HKBP.
dan sepertinya sudah diklaim. Dan kalau ini tidak kita jaga, maka KBP akan diklaim. Karenanya kita butuh new proof supaya tidak turun, tapi kita mau dari sini new proof dengan generasi muda kita, anak-anak kita. Ini sebetulnya dasar berpikir kita bahwa Balitbang ini perlu melihat hal-hal yang strategis ini, termasuk pendidikan anak-anak sekolah minggu, penulisan buku-buku bahan ajar, melatih guru sekolah minggu dengan metode teaching, psikologi anak, menyusun kurikulum, dan lain-lain. Tanpa itu kita pun akan kehilangan. Kalaupun di dalam Alkitab kita membaca Asos, Troas, Listra, Derbe, Antioquia, Pisidia, Iconium, dan lain-lain, itu tidak ada lagi. HKBP pun boleh suatu saat tidak ada. Kalau tidak semudah kita tidak tangkap. Kalau tidak ada pembinaan, kalau tidak ada pewarisan, kalau tidak ada keteladanan, kalau tidak ada keseriusan kita. Karenanya kita bersyukur kalau Balitbang ini dengan posisi yang strategis ini boleh memberi masukan-masukan penting kepada pimpinan HKBP, kepada para preses, kepada para pendeta, dan kepada warga kita. Sebetulnya, apalagi saat ini kita bersiap-siap untuk sebuah sinode program yang mengamandemen aturan-aturan. Balitbang boleh bekerja dengan ini bersama-sama dengan Komisi Teologi, Komisi Liturgi, dan juga tentunya Badan Pengelola Sohmat Pikir yang secara strategis boleh bersama-sama melihat tanggung jawab ini. Kami sendiri belum membentuk komisi aturan-peraturan HKBP. Oleh karena menurut hemat kami, Komisi Teologi boleh bekerja bersama-sama dengan Badan Penelitian Pengembangan untuk memikirkan sebetulnya dengan segenap teologi. Pertanyaan yang strategis adalah eklesiologi apa yang pas untuk HKBP. Ini teologi. Yang kedua adalah kita boleh belajar dari para sosiolog, antropolog, dan juga para ahli manajemen dan leadership dengan memahami teologi yang tadi, konteks bangsa, sosiologi, psikologi orang Batak, sesungguhnya format kepemimpinan apa yang cocok untuk gereja Batak. Kepemimpinan yang bagaimana, badan struktur yang bagaimana. Sebetulnya Bapak Kolam Paham tadi telah menyentuhnya tadi. Di aturan-peraturan para pelayan disebut magulu memimpin. Tapi di ruang permahanio pamistanan para pelayan disebut mana nyangkut, mermahani, mengaju, padumumon, mendorong, merkubuhi dan lain-lain. Bahwa sebetulnya supaya Alkitab aturan-peraturan yang diawali dengan teologi, liturgi, buku WD, konfesi, ruh permanion, pamistanan, keputusan memiliki benang merah. Kita tidak boleh menentukan aturan, tidak boleh menentukan buku WD, agenda, dan keputusan apapun tanpa memiliki benang merah dari Alkitab. Ini pentingnya Komisi Teologi. Kita cipta lingkungan hidup karena teologi. Kita membela kebenaran, keadilan, kemerdekaan asli karena teologi. Kita membela nama baru, Somarama, Somarina, Kepaka, dan lain-lain, itu teologi. Mulai kita dengan semangat dan lain-lain, itu teologi. Kalau kita lakukan pemberdayaan ekonomi, kooperasi, dan kita lakukan bantuan kepada orang-orang miskin dan lain-lain, itu teologi. Karenanya sebagai gereja, apapun yang kita lakukan itu kan teologi. Kita bangun Balitbang itu teologi.
Kita bangun sebuah pikir yang dipimpin Pak pemimpin. Itu teologi yang bahkan menurut teman kami adalah, bolehlah kita sebutkan juga ini sedikit politis. NU, lembaga keagamaan, ada PKB yang berbicara tentang kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Muhammadiyah sebagai lembaga keagamaan, tapi ada PAN yang menyuarakan suara warganya secara politis. Bolehkah HKBP satu saat setelah Soekarno pikir ini dengan tegas bekerja menjadi mewakili dengan studi-studi, mewakili kita menyuarakan pikiran-pikiran kita dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat dalam kerjasama dengan Balitbang? Mungkin namanya tidak partai politik, tapi bolehlah kita sebut dengan komisi gereja dan masyarakat. Tidak mungkin ya bos memberi statement-statement politis tanpa nasihat dari Balitbang. Tidak mungkin ya bos menyampaikan statement-statement politis tanpa pikiran yang matang dari sebuah berpikir. Nah, sebetulnya potensi kita besar. Banyak ekspektasi, harapan-harapan dari tokoh-tokoh kita secara ekumenis, tidak hanya warga HKBP tapi juga gereja lain. Ayolah HKBP, Anda lebih besar dari kami. Juga pimpinan-pimpinan gereja secara ekumenis di seluruh dunia, apakah di Australia, di Amerika, di Jerman, di Afrika dan lain-lain. Ayolah HKBP, Anda lebih besar. Di depanlah. Bolehkah kita menjawab itu? Bolehkah kita menjawab harapan-harapan dari gereja-gereja lain yang mungkin mengalami badai laut dan lain-lain? Bolehkah HKBP lebih berani berkata bahwa tidak ada kelas dua? Bolehkah HKBP lebih berani berbuat, bertindak bahwa tidak ada minoritas dan mayoritas? Bolehkah HKBP berkata bahwa Kristen bukan penumpang? Bolehkah HKBP berkata bahwa kita juga berperan dalam membangun bangsa? Sebetulnya kalau kita katakan HKBP besar, dalam bentuk apakah kita menghadirkan itu? Masih beranikah kita berkata bahwa HKBP berjumlah 5 atau lebih jutaan? Statistik kita tidak ada. Akhirnya 2,5 juta loh kita. Betapa malunya kita kalau sudah 2,5 juta lalu kita berkata masih besar dan 5 juta dan lain. Karena para bapak pendeta melalui bapak preses kita minta berikanlah paling lambat Juli bulan 6 statistik harus ada nama ayah, ibu, anak, alamat, profesi dan lain-lain, supaya kita tahu memang real, memang kita berapa juta. Dalam rapat preses yang lalu, pada pimpinan yang lalu, tutor kita, pembina kita bertanya kepada salah seorang preses, Bapak preses, berapa warga sebetulnya di distrik Bapak? Gak tahu. Ay bodo boton ni saharan, bodo dang boton ni saharan camat. Saya ruas di kecamatan. Pasti tahu. Alainya KBP kita besok bisa. Dan bagaimana saja jumlah. Dan bahkan mungkin tidak dikenal. Adakah gembala yang tidak mengenal dombanya? Bagaimana dia tahu dombanya lapar, kenyang, haus, atau sakit kalau tidak dikenal? Ini tugas berat. Apalagi tantangan kita dengan banyak pancingan-pancingan dari luar. Dulu tidak datang ke gereja, dulu pada masa kekristenan ayah dan ibu tidak bisa menjawab pertanyaan, tidak boleh mengulang nama dia. Sonari dulu orang tentu pasti dia tidak boleh bau nak peta bau ibi atau ke hati dan lain-lain.
karena yang fungsi kegembalaan kita itu bolehlah kita lakukan dengan sangat pas. Hal yang lain, Ibu Bapak, saya berharap banyak karena saya tahu Pendeta Daniel memiliki kompetensi dan kemampuan yang ditopang oleh Ibu Bapak. Ada guru besar, ada pengusaha, ada praktisi, ada teolog, dan banyak yang tidak boleh saya sebutkan namanya satu persatu. Ada dosen, supaya mari kita pikirkan bersama sebetulnya dengan seminar bersama-sama dengan Komisi Teologi, atau mungkin dengan pertama-tama bagaimana kita menerjemahkan. Sekarang sudah berubah lagi, tidak hanya 3P tapi 3P plus. Ini sebetulnya ketidaktahuan kami, tapi setelah kami belajar dari seorang tutor, rupanya pembaharuan, perdamaian, dan pemberdayaan. Bolehlah ini menjadi strategi kita mencapai HKBP menjadi berkat bagi dunia. Tapi rupanya harus ada, itulah plus, yaitu pembiayaan. Wah, ini ala-ala kita dalam memikir ya toh, tapi tidak melihat perlu pembiayaan. Bolehkah kita juga menolong dengan kemari itu? Bolehkah kita melanjutkan tugas-tugas kita dengan kemari itu? Gerakan 5.000 itu, saya berterima kasih karena distrik-distrik di Jabodetabek ini sudah dimulai, supaya 3P itu 3P plus, supaya ini bisa menopang kita. Kita bersyukur memang karena sampai saat ini banyak saudara-saudara kita yang menopang kita dalam berbagai program-program kita, termasuk badan-badan ekumene yang boleh memberangkatkan 4 studi doktor untuk tahun ini bagi HKBP. Saya pikir ini sesuatu yang luar biasa, supaya kita memiliki generasi-generasi yang boleh meneruskan perjuangan kita menghadirkan gereja kita. Kasih aku satu pung. Itu pertama, seminar menerjemahkan 3P plus. Tapi menurut saya juga bolehlah Balitbang juga berpikir bersama dengan sekolah-sekolah teologi kita. Apakah STT, sekolah Bible Pro, Diakones, guru-guru dan lain-lain, apa masih pas kurikulum yang kita sekarang dengan konteks kita? Apakah masih pas kurikulum kita yang sekarang menjawab persoalan tantangan zaman? Saya masih melihat kurikulum kita disusun menjawab industrialisasi. Kita sudah melampaui industrialisasi. Kita sudah tiba pada era yang lebih baru, yang lebih modern dari industrialisasi itu. Model pendidikan dulu itu pun tidak pas lagi. Kita sudah tiba pada era yang seharusnya baru. Apakah IT, apakah globalisasi, dan lain-lain, sebetulnya memang perubahan. Kalau kami berkata totally change, kita butuhkan kalau kita mau new growth seperti no mention sudah lakukan, otherwise decline. Tentu kita tidak mau. Nah, karenanya Ibu Bapak yang saya hormati, kami sangat berterima kasih kepada semua anggota Balitbang ini yang kami tahu hari ini akan memulai awal dari sebuah pengorbanan untuk HKBP. Yang kami tahu bahwa pokok-pokok pikiran Ibu Bapak akan boleh memperkaya Balitbang dan juga kami yang saat ini sedang diizinkan oleh Tuhan lewat Sinodi Gudang mengemban tugas ini. Marilah bersama-sama menghadirkan HKBP menjadi berkat bagi dunia. Tidak menjadi berkat hanya bagi orang Batak, bagi bangsa, tapi bagi dunia. Sebab kita diutus ke dalam dunia. Dan
prinsip itu pun sebetulnya mempengaruhi kurikulum di sekolah-sekolah teologi kita. Karena yang kita layani adalah orang Batak yang sudah berada di mana-mana di penjuru ini, di berbagai tempat di seluruh dunia. Selamat bagi mereka. Selamat bekerja. Tuhan akan menolong. Tuhan tidak hanya memiliki, tapi memberi kekuatan. Terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak. Saya anggap ini adalah dukungan bagi kami. Terima kasih juga bagi doa-doa dan harapan-harapan. Dan terima kasih bagi Soho Marpikir yang sudah tiba pada lantai 4. Saya yakin akan go to the next floor, the next level, supaya ini juga menjadi tempat kita. Kami pun akan menginap di sini Bapak satu saat. Jangan lagi di hotel-hotel, tapi kami menginap di tempat penginapan dan berkantor di situ, supaya saya tadi silat dan juga Din Samsudin berkata, terus bangunlah kantor di sini, jauh kali di Perak. Waduh, benar juga. Jadi kalau sudah ada kan di situ kantor Soho Marpikir, maka kita akan minum kopi di situ dengan saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Sekian dan terima kasih.